apa namanya, kalau kita membicarakan benda-benda kecil seperti apa namanya itu, mobil remote atau mungkin binatang yang berjalan, itu dia pakai meter per second. Jadi lihat dulu nanti konteks soalnya. Kalau konteks soalnya itu menggambarkan sebuah kecepatan yang tinggi, maka kita pakai kilometer per jam. Tapi kalau kita menggunakan sesuatu yang pelan, maka kita menggunakan meter per second. Halo, Mak, apakah suara saya jelas atau mungkin mendesak? Jelas. Jelas ya. Oke. Jelas. Selanjutnya kita bahas A. Kalau A itu percepatan, kebalikannya adalah perlambatan, min A. Nah, ini yang membedakan antara apa itu namanya? Dulu ketika kita masih membahas kita SMP dan tentang pembahasan kita, gerak itu ada dua, yaitu gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Nah, untuk A ini pasti hanya ada di dalam gerak lurus berubah beraturan. Maksudnya apa sih percepatan perlambatan? Misal gini, kalian pernah nggak naik motor dari start awal sampai tujuan kecepatannya sama? Mungkin kita naik motor langsung kecepatannya 60 km. Kan nggak pernah. Ya kan? Kalau kita naik motor awalnya pasti 0. Awalnya 0, naik ke 10, 20, 30, 40, 50, 60 ya. Ya sampai situ. Itu namanya adalah percepatan. Karena apa? Karena kita awali dari yang paling rendah 0, dan kita naik pelan gitu. Nah, itu namanya percepatan. Kebalikan percepatan adalah perlambatan. Itu seperti kita mau berhenti naik motor. Mungkin kita mau sampai tujuan ya, kita kecepatan awal 40. Mau sampai tujuan kita kurangi gasnya menjadi 30, 20, 10, terus sampai di tempat kita pasti tekan rem. Ketika remnya ditekan, pasti kecepatannya menjadi 0. Nah, sepeda kendaraan kita mengalami yang namanya perlambatan. Perlambatan simbolnya min A. Untuk satuannya meter per sekon kuadrat. Selanjutnya S. S itu jarak. Maaf, ini seharusnya S kecil ya. Ini harusnya S kecil dan ini juga T kecil, ini V kecil. Maaf. Ini S kecil, jarak. Jarak itu bisa meter atau kilometer tergantung konteks yang dibicarakan. T juga gitu, waktu. T itu waktu, bisa detik atau jam. Tergantung konteks yang dibicarakan. Ini yang baru adalah VO, V0. Ada yang menyimbolkan V0, ada yang menyimbolkan VO. Nah, itu namanya adalah kecepatan awal. Satuannya adalah meter per sekon atau kilometer per jam. Kecepatan awal itu apa? Kecepatan awal adalah kecepatan dimulainya kita melakukan sesuatu. Misal, contoh soal atau penerapan di kehidupan sehari-hari, kita naik motor. Pak Ali naik motor dari kota A dan kota B. Nah, maka berapa kecepatan awal Pak Ali? Nah, karena dia ditanyakan di soal itu dari awal, maka kecepatan awal itu pasti 0 PO. Nah, kemudian kecepatan akhir ini kalau kita yang dimaksud kecepatan akhir itu bukan ketika motor sudah berhenti atau kendaraan sudah berhenti, tapi ketika waktu tertentu. Misal apa namanya, Pak Ali naik motor dari kota A ke kota B, kecepatan pada menit ke-12 adalah, nah itu namanya adalah VT. Itu. Jadi kalau kita gambarkan, gambarkannya seperti ini. Ini jarak ya, jaraknya sini. Nah, ini jarak. Kemudian di sini tuh namanya V0. Ya kan? Terus misal ini waktu ya, ini T0 juga. Ini T. Ini T0 ini pasti 0 atau pasti 1. Pokoknya apa namanya? T dimulai. Ketika awal mulai belum ngapa-ngapain atau mungkin pas waktu tertentu, itu namanya V0. Kemudian menjelang pada titik waktu tertentu, misal di sini T, misal T sama dengan 12 menit. Nah,
Di sini juga menempuh kecepatan namanya VT atau kecepatan akhir. Jadi seperti itu ya. Kalau V0 ini adalah kecepatan awal, VT kecepatan akhir. Satuannya sama, meter per sekon atau kilometer per jam, tergantung konteks apa yang sedang kita bicarakan. Sampai sini dulu ada yang masih bingung tentang satuan ini? Berarti kalau V itu kecepatan ketika benda bergerak atau Gimana? Kurang jelas? Bisa kalau V0 kan pas kecepatan awal, VT kan kecepatan akhir. Nah, kalau V biasa itu kecepatan ketika benda gerak atau gimana? Oh, ini dah. Ya, ya. Oh iya, saya belum lupa. Kalau V yang atas ini tuh digunakan untuk GLB saja, ya. Kalau GLBB kita pakai ini, dua ini, oke? Kenapa kok Oke. GLBB nggak pakai ini atau gerak lurus berubah beraturan nggak pakai ini? Karena dalam gerak lurus berubah beraturan ada kata-kata BB berubah dan beraturan. Namanya berubah ya. Berubah pasti kan dari dua waktu. Dari waktu pertama menuju waktu kedua. Waktu pertama ini namanya V0, waktu kedua namanya VT. Itu ya. Tapi kalau gerak lurus beraturan kan hanya ada GLB kan, hanya satu B kan. Berarti waktu kecepatannya juga satu. Paham? Paham. Paham? Ada yang ditanyakan lagi? Sampai sini? Paham. Nggak ada ya? Saya lanjutkan. Nah, seperti saya katakan tadi sejak awal, gerak lurus itu dibagi menjadi dua. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Seperti tadi. Pokoknya kalau kita di SMP dulu, kita SMP dulu semuanya kita anggap gerak lurus beraturan. Entah itu orang naik motor, entah itu naik mobil, entah itu jalan, entah itu naik kereta atau apa, itu namanya gerak lurus beraturan kalau SMP. Kalau SMA kita berubah membagi menjadi dua, gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Karena sejatinya orang berjalan itu nggak mungkin, misal jalan ya, jalan terus kecepatannya 10 km per jam itu nggak mungkin. Kan mungkin ada waktu kita menemui jalan yang menurun, jalannya menanjak, harus kita mungkin ada waktunya lelah dan lain-lain gitu. Maka kita akan sulit menemui gerak lurus beraturan di kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut untuk gerak lurus beraturan dulu ya yang pertama. Gerak lurus beraturan itu hanya terjadi pada benda-benda yang memiliki lintasan. Kenapa kok dia punya lintasan? Seperti saya katakan tadi, kalau dia punya lintasan seperti pada gambar ini ya, dia kan pasti sama antara dari sini dan sini, dia itu pasti sama. Atau mungkin pas belok di sini, dia itu pasti sama. Kenapa kok dia sama? Karena dia nggak akan ada kemungkinan untuk selip. Atau dari sini, kalau mungkin nggak ada lintasannya ya kan ada kemungkinan dia untuk melenceng sedikit ke sini. Kalau kita naik motor, ya kan? Atau mungkin dia lebih masuk ke dalam sini. Kalau dia tidak ada lintasannya, dia akan seperti itu. Tapi karena dia sudah ada lintasannya, maka dia akan pasti lewat lintasan dan kecepatannya pasti sama. Maka dari itu, gerak lurus beraturan ini hanya berlaku pada benda-benda yang memiliki lintasan. Entah itu seperti ini rel atau mungkin kalau kalian sudah pernah bermain melihat robotik yang pakai lintasan itu, pakai pulpen. Ini misal ini robotnya di sini. Dia akan digambar pulpen warna hitam ke sini. Mungkin dia meskipun dia belok-belok ke sini ke sini ke sini ke sini, selama dia ada lintasan kecepatannya pasti sama. Kecepatannya akan menurun apabila mungkin di sini dikasih gangguan. Sama seperti ini. Kereta pun kalau kita melihat aplikasi di kehidupan sehari-hari ya, kereta itu kalau kereta itu nggak bisa langsung berhenti. Dia tuh ngeremnya langsung lama sekali, nggak bisa langsung
apa namanya, langsung berhenti dari misal dari sini pengen berhenti itu nggak bisa. Dia dari awalnya sini terus pengen berhenti di sini itu tidak bisa. Karena kenapa? Karena dia kecepatannya konstan, maka dia memerlukan rem yang lebih jauh. Mungkin ketika dia ingin berhenti di sini, maka dia akan melakukan perlambatan dari sini. Dia akan dari sini dia melambat sini, sini. Apa yang terjadi jika dia dipaksa berhenti dari sini? Dia akan misal ya dia kan dari sini kencang sekali kan, dari sini kencang sekali sampai sini kencang, terus tiba-tiba dia suruh berhenti, maka yang terjadi adalah dia akan keluar jalur, mungkin dia akan ke sini dan dia mungkin akan ke sini gitu, seperti itu. Jadi dia akan keluar jalur karena dia dipaksa berhenti secara mendadak. Tuh, itu akan kita pelajari nanti pada pelajaran momen inersia, seperti itu. Lanjut ya. Kita masuk dalam GLB, rumusnya ada dua, sebenarnya hanya ada satu, tapi kita pecah menjadi tiga untuk mengingatkan ulang. Ini V tadi apa V? Kecepatan. V kecepatan, S apa S? Jarak. Iya jarak. T Waktu. ya. V kecepatan, S jarak, T waktu. V satuannya apa tadi? Meter per sekon atau kilometer per jam. Waktu satuannya bisa sekon, bisa jam ya. Kalau jarak satuannya bisa meter ataupun kilometer. Seperti itu ya. Ini saya rasa ini sudah dipelajari di SMP. Atau mungkin di sini masih ada yang bingung. Kenapa di sini S per T, terus di sini berubah S menjadi VT atau T menjadi SV. Mungkin ada yang masih bingung supaya saya jelaskan di matematisnya. Enggak bingung ya? Enggak ya? Iya. Oke. Udah paham. Lanjut, ini contoh. Mari kita kerjakan contoh soalnya. Oh ya, untuk mengerjakan fisika perlu wajib ya nih ya untuk fisika. Kita harus awali dengan diketahui apa, kemudian ditanya apa, dan jawab. Apa ini? Kesimpulan. Sorry. Bentar. Ini ya, harus melalui ini. Nomor 1, seorang pengendara bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Nah, di sini kan sudah dijelaskan ya, lintasan lurus. Jadi kita anggap sebenarnya dia itu GLBB. Misal ini dia kan berkendara selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Tapi dia dipotong pada hanya lintasan lurusnya. Sebenarnya ada lintasan berbelok atau awal, tapi dia dipotong hanya pada lintasan lurus. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Diketahui apa saja di sini? Ketahuinya waktu. Apa? Ini apa simbolnya tadi? T. T ya, T-nya berapa? T-nya 2,5 jam. 2,5 jam. Terus, apa lagi? Ini apa? Kecepatan. Apa kecepatan? Simbolnya apa kecepatan? V ya Allah. V, bukan F ya. V berapa? 18 km per jam. Ditanyakan apa? Per jam. Ditanyakan? Tanyanya S. S, ya. Maka jawabnya S sama dengan apa rumusnya? Kali T. Apa? V kali T. V kali T. T, ya. V-nya berapa? 18 kali 2 sama dengan 30 45. 6. Apa? Satuannya apa? Oh ya. Satuannya kilometer. Kilometer.
Kilometer, ya Meter. tepat sekali. Mudah ya? Mudah sekali ya? Ya memang mudah. Ya sebentar. Bentar ya. Lanjut nomor 2. Seekor kura-kura berjalan Itu lurus. nomor 1 ada yang salah. Apa? Nomor 1 ada yang salah. Nomor 1 ada yang salah. Oh, iya, di Iya. sini 2,5 ya, bukan 2 ya. 2,5. Oh iya, Iya. sorry ya, salah. Jadi ada salah di sini ya. Ini salah ya. Sebentar. Iya. Iya. Ini seharusnya 2,5 ya. Berarti berapa? 2,5. 36 tambah Ya. 9. Berapa? 45 45. kilometer. Ya, ini jawabannya. Oke. Sudah? Sekarang nomor 2. Seekor kura-kura berjalan lurus dengan kecepatan yang sama. Apabila kura-kura tersebut menempuh jarak apa tadi satuannya? Jarak satuannya Apa? S. Iya. Satuan. Oh, untuk Almas Adelia, tolong di unmute ya sama Rizky ya, supaya saya bisa dengar suaranya. Mari kita diskusi di sini. Nah, ini kan berarti kita sudah nemu S. Apa namanya? S sama dengan 4 meter. Terus kemudian 4. waktu T ya, dalam waktu 2 menit. Jadi T berapa? 2 menit. Oke, kita lanjut di sini ya. Kita ulangi di sini. Apa saja? Diketahui apa tadi? Diketahuinya S 4 meter. T 2 menit. Ditanyakan apa? Kecepatan. V ya kan? Kira-kira apa yang pertama kali dilakukan? Masukin rumusnya. Apa? Masukkan rumus? Ya belum bisa dong. Di sini ada yang beda loh. Ini apa? Oh, satuannya. Satuannya disamakan dulu. Kan kalau meter gandengannya dengan detik atau second. Kalau 2 menit berapa detik? 120 second ya. 120 ya Allah. Sekarang jawabannya masuk rumus V sama dengan S per T. Bener nggak? Ya. Kemudian berapa? 4 dibagi 120. Dibagi 120. Gimana? Ini sudah SMA kan? Masa pakai kalkulator? 1/30. 1/30. Iya, kan sama dengan 1/30 kan? 1/30. 1/30 atau 0,03 meter per sekon. Itu ya. Paham sampai sini? Ada yang masih ditanyakan ini? Ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya yang tanya wis. Tadi jawaban nomor 1 berapa? Jawaban nomor 1 kecepatannya berapa? 18 km per jam ya? Kan kita punya 18 km per jam.
Itu kalau dirubah ke satuan meter per sekon gimana? Caranya gimana? Ini kan kilometer per jam. Kalau saya pengen rubah ke meter per sekon gimana? Gimana caranya? Caranya? Halo? Bisa dengar saya kan? Ada yang tahu? Caranya adalah 18, ini kan kilometer, iya kan? Ini harus dirubah menjadi meter dulu. 18 kilometer sama dengan 8, nolnya berapa? 3 ya. 18.000 meter. Di sini jam, kalau jam ini second berarti 1 jam berapa detik? 3.600 ya kan? Berarti 18.000 dibagi 3.600, kita coret saja. 180 dibagi 36, jawabannya berapa? Ini 1, ini 2, berarti 10 dibagi 2, 5 meter per second. Berarti 18 km per jam sama dengan 5 meter per second. Gitu. Paham maksud saya? Paham? Apa perlu satu lagi contohnya? Gimana? Satu lagi contohnya atau sudah paham kita masuk ke GLBB? Soalnya nanti di contoh-contoh soal kalian akan menemui banyak seperti ini. Mungkin kilometer per jam tapi pilihan jawaban hanya meter per second atau sebaliknya gitu. Itu ya. Mungkin kita lanjutkan next time kalau kita latihan soal. Kita masuk ke GLBB. Sebelum masuk ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Almas ada pertanyaan, Almas? Atau Adelia? Adelia ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Dihan ada pertanyaan, Dihan? Nggak ada. Rizky? Tidak ada, Pak. Enggak ya? Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke GLBB. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Tadi kan gerak lurus beraturan, sekarang gerak lurus berubah beraturan. Namanya berubah itu disebabkan oleh apa tadi? Percepatan dan perlambatan. Jadi A itu bisa bernilai positif ataupun negatif tergantung jenisnya. A ini kan percepatan atau perlambatan. Nah, GLBB merupakan gerak yang memiliki perubahan kecepatan pada setiap waktu. Contohnya nih, orang naik truk nih ya. Dia kan maksudnya naik turun itu kenapa? Karena jalannya bergelombang. Kalau kalian pernah naik motor di jalan bergelombang, itu kenceng apa pelan? Pasti pelan kan? Misal, ini ada jalan, di perumahan kalian, ini ada polisi tidur di sini, terus jalan lurus lagi. Kalian bawa mobil di sini misal, mobil di sini, kan dia pasti berjalan ke sana ya, harus dia berjalan sampai di sini, dan kemudian dia di sini. Ini posisi A, posisi B, dan posisi C. Antara A, B, C sama nggak kecepatannya? Ya. Kecepatannya pasti beda. Kenapa kok beda? Karena di sini ada hambatan. Ya kan? Di sini dia mungkin kecepatannya 20. Di sini dia akan ada hambatan.
dia mungkin akan turun menjadi 10, kemudian dia lurus lagi maka menjadi 20. Nah, antara 20 ke 10 ini namanya min A karena dia lambat. Terus dari 10 ke 20 namanya kan semakin cepat, maka dia percepatannya positif. Itu. Sampai sini ada yang bertanya? Enggak ya, paham ya maksudnya GLBP ya? Terus ini rumusnya. Rumus dari GLBP intinya itu dua ini. Yang sering dipakai intinya dua ini. Untuk pengembangan rumus antara hubungan antara keduanya atau yang lain-lain itu akan ditemukan di soal. Tapi kalian harus hafal dua ini. VT adalah kecepatan apa tadi VT? Kecepatan akhir. PO kecepatan awal. Percepatan itu waktu. Nah, untuk A ini ya ada yang nilainya positif, ada yang nilainya negatif. Ini yang perlu diingat-ingat terus ya. Kemudian nilai S itu adalah jarak, VOT, maksudnya V0 kali T, tambah setengah AT kuadrat. Gimana? Oke ya, paham ya sini ya? Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebentar, supaya enak saya atur dulu ya. Ini ya. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan 4 meter per second. Berarti apa diketahui? Apa diketahui pertama? Ya, percepatan. Ya, tepat sekali. Percepatan. Kita tulis ya di ini ya. Bentar. Kita tulis di sini. Ini diketahui apa? Percepatan simbolnya apa? A. A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. 4 meter per sekon kuadrat. Kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 5 second. Berarti apa? T sama dengan 5. Berturut-turut adalah ditanyakan apa? Kecepatan berapa dan jarak berapa. Nah ini PT apa V0 ditanyakan? Ditanyakan PT apa V0? Ditanyakan P. Ditanyakan PT. Soalnya dia kan ada waktu di sini apa namanya? Di sini kan kecepatan dan jarak ditempuh setelah 5 second. Berarti kan kecepatan pas 5 detik. Itu berapa? Ya kan, berarti ini VT. Kalau VT-nya ditanyakan, V0-nya berapa? V0-nya 0. 0, karena di sini dari diam. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam, maka V0-nya 0. Ingat ya, itu yang penting kan. Nah, harus masuk. Jawab ya, sini. Rumusnya yang pakai yang mana? PT ditanyakan kan V0, diketahui A dan T. Kita pakai rumus yang ini ya. PT sama dengan V0 plus T. PT kan nggak tahu. Masuk. V0-nya berapa? 0. Plus A-nya berapa? 4. T-nya? 4. 5. Oke. Kali 5. Perlu diperhatikan. Berarti 20. Ini ya. Ini kan sudah detik ya. Dan ini sudah meter ya. Jadi nggak usah dirubah lagi. Ya.
Oke. Jadi kalau satuannya sudah sama nggak perlu dirubah lagi. Kecuali kalau satuannya benda setelah 5 jam itu harus dirubah ke detik dulu. Atau benda setelah 5 menit itu harus dirubah ke detik dulu. Oke? Paham? Itu yang perlu hati-hati. Soalnya beberapa anak itu lupa di situ. Ya kan? Maka VT sama dengan 0 tambah 4 kali 5 berapa? 20 meter per sekon. Kita sudah nemu VT-nya. Sekarang jarak. Jarak, maka kita pakai rumus selanjutnya. S sama dengan POT plus setengah AT kuadrat. Ya kan? Kita pakai rumus S sama dengan POT plus setengah AT kuadrat. Maka P0-nya berapa? P0-nya? P0-nya berapa tadi? P0? Ini loh ya. P0 berarti 0 kali T-nya berapa? 5 kali 5 ditambah setengah A-nya berapa? 4 ya. Kali 4 dikali T-nya berapa? 5 ya. 5 kuadrat. 0 kali 5 pasti 0 ya, nggak usah ditulis lagi. Maka 4 kali setengah berapa? 2. Ya kan? 2 kali 5 kuadrat berapa? 25. 2 kali 20. Nah, sama dengan 50. 5. Oke. Satuannya apa ini? Meter. Ya. Itu ya. Soalnya mudah apa sulit? Ya. Oke, mari kita ke soal selanjutnya. Ya, ini adalah soal-soal yang perlu apa itu namanya pemahaman ya. Kita harus lebih memahami lebih lanjut tentang apa itu namanya tentang soalnya. Pertama kita tulis sebuah mobil direm dari kelas 2 20 meter per sekon menjadi 5 meter per sekon. Maka di sini ada dua kecepatan ya. Ini V apa? V0 ya. Sorry. Kita diketahui dulu ya di sini. Diketahui V0-nya berapa? 20 meter per sekon. PT 5 meter per sekon. Sebuah mobil balap direm dari kelas 2 20 meter per sekon menjadi 5 meter per sekon dalam jarak S 75 meter, ya kan? Terus, lanjut, apa lagi? Ditanyakan apa? Ditanyakan, mobil itu berhenti. Mobil itu berhenti ya, berhenti. Mobil berhenti, maka V-nya berapa? V sama dengan 0, maka S berapa? Itu kan? Seperti ini. Apa yang perlu kita cari dulu? Kita sudah punya ini, sudah punya S. Berarti kita punya dua konteks. Kalau kita gambarkan, nah, seperti ini. Ini mobil awal. Mobil ketika di soal pada 75 meter. Kemudian ini adalah mobil berhenti. Mobil awal di sini 20 meter per sekon. Ya kan? Di sini 5 meter per sekon, di sini 0 meter per sekon. Jaraknya berapa sini? 75, ya kan?
mobil berhenti setelah menempuh jarak. Nah, berarti kan ditanya sini. Ini berapa? Tuh. Kita yang perlu tahu adalah waktunya dulu. Ya kan, soalnya kan kita nggak tahu antara ini sampai sini dia butuh waktu berapa, dia kita kan nggak tahu. Maka kita tulis dulu nah, S sama dengan PT plus setengah AT kuadrat. Ya kan, jaraknya berapa? 75. PT-nya berapa? 5 plus setengah. A-nya kan belum tahu, ya kan? A. T-nya Iya. berapa? Belum tahu juga ya. Nah, kan belum tahu juga T kuadrat. Terus? Sebentar. Terus gimana ini? Yang dilakukan pertama? Oh maaf, sebelum kita masuk sini, kita masuk ke sebelumnya dulu boleh. Gimana? Berarti kita pakai 75 dikurangi 5 sama dengan setengah. Hanya belum tahu. Ya kan, setengah A C kuadrat. Jadi sini 70 sama dengan setengah A C kuadrat. AT kuadrat. Oke, terus gimana lagi? Dikalikan sila. Nah ini saya hapus boleh? Supaya enggak nganu, supaya enggak apa namanya? Supaya tidak apa? Ya boleh. Ini. Nah, seperti ini ya. Kita kan punya rumus kembali lagi. Kita kan punya rumus ini. Tadi kan sudah diketahui ada jarak dua keadaan, mobil jalan dan mobil berhenti, ya kan? Pak, kita harus cari dulu waktunya di sini berapa, kemudian kita cari waktunya di sini berapa, dan kita akan nemu jaraknya berapa. Itu. Oke. Gimana? Oke, bentar, biar ingat. Nah, ini ya, berarti kan kita awali lagi. Nah, sini. Kita harus mencari percepatan. PT PT sama dengan PO plus AT. Kita pakai yang ini, PT-nya berarti kan 5. Ya kan di sini dari 20 ke 5 sama dengan PO. PO-nya berapa PO-nya? 20 plus AT. Terus berarti kita masukkan, maka A kali T itu sama dengan
min 15. Kita sudah nemu persamaan satu yang pertama. AT min 15. Terus kita masuk ke rumus yang kedua. S sama dengan VOT plus setengah AT kuadrat. S-nya berapa? 75 sama dengan VO-nya berapa? VO-nya 20T plus setengah A-nya kan masih belum diketahui ya. AT kuadrat. Kita ingat, di sini ada AT sama dengan berapa? Min 15. Maka di sini 75 sama dengan 20T tambah setengah. Jadi misal AT kuadrat tak tulis A kali T, boleh kan? Soalnya di sini T kuadrat, maka tulis ATT gini. Maka di sini setengah kali negatif 15T. Itu oke. Maka kita masuk lagi di sini. 5 sama dengan 20T ini dikali setengah kali 15 min 15 per 2T. Ya kan? Terus kemudian kita sederhanakan. 75 sama dengan T-nya kita keluarkan 20 min 15 per 2 di sini T. Baru lagi di sini. Nah, maka 20 min 15 ini sekitar 75 dibagi 20 min 15 per 2 sama dengan T. Kira-kira soalnya terlalu sulit atau tidak untuk dipahami? Halo? Sampai sini sudah paham kan? Konsep gimana? Konsepnya seperti ini soalnya. Ini kan soal mobil pada kecepatan 20 ada di sini. Ya kan? 20 sampai sini. Kemudian dia ngerem sampai di sini 5. Dia ingin sampai 0. Nah, di situ. Nah, antara di sini kan dia mengalami perlambatan terus. Iya kan? Dia mengalami perlambatan terus. Kita sudah tahu ini VT1, ini V0, 1. Sebagai V0 juga bisa menjadi VT2, ini V02. Kenapa? Soalnya kita mencari yang di sini. Nah, kita sudah nemu waktu di sini sekitar 70. 20 kurangi 15 per 2 itu berarti 75 dibagi 40 kurangi 15 25 per 2 atau sekitar 150 per 25 sama dengan 6. T-nya berarti ini 6. Sini T-nya 6. Hitung-hitungannya seperti ini. 20 dikurangi 15 per 2 ini sama dengan 75 per 40 20 kali 2 kan 40 ya. 40 kurangi 15 25 per 2 sama dengan 2 kali 75 150 dibagi 25 sama dengan 6. T-nya sama dengan 6. Kita sudah nemu T. Dari T sini nanti kita masuk rumus yang kedua. S-nya berapa? S sama dengan VOT plus setengah AT kuadrat. V0-nya yang kedua di sini 5. Kan? Terus kemudian maaf, kita nyari A-nya dulu, kita nyari dulu. Dari sini kita nemu di sini kan, berarti T-nya ketemu 6, maka A kali T sama dengan min 15. A sama dengan min 15 dibagi T. A sama dengan 15 bagi 6. Negatif ya, karena kita perlambatan maka kita gunakan negatif. Ya kan, di sini min 15 kan. Berarti berapa? 15 per 6 itu sekitar 5 dibagi
2,5, min 2,5. Kita sudah punya perlambatan ini, maka kita gunakan yang ini. SVOT. Kita sudah punya A-nya, VT sama dengan, sebentar saya gunakan lembar baru. Soalnya ini jawabannya memang panjang. Nah, kita sudah menemukan persamaan yang baru ya. Kita sudah nemu T sama dengan 6. Maka kita cari perlambatan dulu. A sama, tadi kan AT sama dengan berapa tadi? Min 15 ya, AT ya. AT sama dengan min 15. Maka A kali 6 sama dengan min 15. Maka A sama dengan 2,5 min. Ya kan, kita sudah menemukan perlambatannya. Kita ketemu ini ke segmen yang kedua, kita nyari yang antara di sini. Di sini kita nyari yang di sini sekarang. Di sini kan VT-nya menjadi 5, V0-nya 5, VT-nya 0. Maka kita cari waktunya dulu. VT sama dengan VO plus AT. Di sini VT-nya 0 sama dengan VO-nya 5 plus A-nya min 2,5 minus kali T. Ya kan? Ini pindah ke sana. Min 5 sama dengan min 2,5 T. Maka T-nya sama dengan min 5 dibagi min 2,5 sama dengan 2. Kita sudah nemu T. Kita cari jarak. S sama dengan VOT plus setengah AT kuadrat. Jaraknya berapa? V0-nya tadi kan 5, T-nya di sini 2, ditambah setengah, A-nya min 2,5, tambah T-nya 2 kuadrat. Di sini kita nemu 10, tambah setengah kali, ini kan 4, 4 kali 2,5 berarti min 10. Sama dengan 10 ini kurangi 5, sama dengan 5 meter. Ini jawabannya. Caranya seperti ini, panjang sekali. Ini soalnya intinya kan pada intinya pada apa itu namanya? Di sini dia punya 2 segmen. Di sini pertama 20, ini 5, ini 0. Dia berarti jaraknya di sini tadi 75, di sini 5. 20 ke 5 ini 75 meter, 5 ke 0 dia hanya perlu waktu 5 meter. Itu. Sampai sini apakah masih bingung? Ada pertanyaan tentang latihan-latihan soalnya? Masih bingung ya? Yes. Gak apa-apa, untuk lebih jelasnya kita akan latihan soal lebih banyak minggu depan. Kita akan membahas hanya latihan soal. Jadi pokoknya ini yang perlu dihafalkan dulu. Yang pertama rumusnya ini. Terus rumus yang pertama ini. Dan ini. Ini harus hafal semua. Oke? Apa namanya? Ini akhir dari pertemuan kita hari ini. Untuk belajar memang sulit. Belajar itu memang sulit. Tapi ada hadis Nabi yang menyatakan barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia maka wajib baginya memiliki ilmu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka wajib baginya berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka wajib memiliki ilmu. Ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Maka kalian harus memiliki keduanya. Memang sulit. Seperti kata Imam Syafi'i, jika kamu tidak bisa menahan lelahnya belajar, maka kamu harus berani menerima kepahitannya kebodohan. Itu ya. Jadi itu saja untuk pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kita ketemu lagi minggu depan. Kita akan membahas hanya soal-soal saja. Jadi kita tidak membahas tentang materi lagi, kita soal-soal. Kita akan memperdalam dan saya akan menjelaskan macam-macam jenis soalnya seperti yang tadi. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.